Salam saudara, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 26 ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Salib Kristus, kasih dan keadilan Allah. Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang dan mencari mereka. Allah kemudian berfirman kepada Adam, yang kita kenal sebagai Gospel of Genesis, Injil Kejadian atau Proto-Evangelium, bahwa kelak keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular atau setan, dan setan atau ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi itu adalah pemberitahuan keempat dari Tuhan Yesus kepada murid-murid tentang penderitaannya, tentang dia akan disalibkan. Saudara-saudara, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berpesan agar mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dasar manusia, mereka melanggar hukum itu. Saudara-saudara, ini bukan tentang buah, tapi ini tentang pemberontakan terhadap hukum Allah. Dan saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang akan menghukum setiap dosa, Allah yang akan menghukum setiap kesalahan dan pemberontakan manusia. Karena itu Adam dan Hawa harus dihukum. Saudara-saudara, Allah bukan hanya Allah yang adil, tapi kabar baiknya adalah Allah yang kasih, Allah yang mengasihi manusia, Allah yang tidak ingin manusia dihukum. Dan karena kasih Allah ini, Allah kemudian mengutus anak tunggalnya datang ke dalam dunia di Natal yang pertama. Dan kasih Allah ini telah didemonstrasikan oleh anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia datang di Natal yang pertama sebagai bayi yang kecil, dia hidup dalam penderitaan di dunia ini, ditolak orang-orang, ditolak ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri. Dia ada dalam penderitaan yang luar biasa. Dia sering dikhianati bahkan oleh orang-orang yang dikasihi, bahkan oleh murid-muridnya. Dia ada dalam penderitaan yang sampai titik paling rendah. Dan saudara-saudara, puncak dari penderitaan dari Yesus Kristus ini adalah dia harus naik ke atas kayu salib. Dan saudara-saudara, di atas kayu salib inilah kasih dan keadilan Allah bertemu. Saudara-saudara, kita sering melihat salib sebagai penderitaan Yesus. Tetapi saudara, tahukah saudara, ada apa di atas puncak salib? Yang pertama, di puncak salib ada pemberontakan manusia. Saudara-saudara, Adam dan Hawa memberontak terhadap hukum Allah. Allah sudah mengatakan kepada mereka agar tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu adalah hukum Allah. Tetapi Adam dan Hawa melawan hukum itu. Mereka memberontak terhadap hukum Allah. Karena itulah Tuhan kita Yesus Kristus harus naik ke atas kayu salib. Di puncak salib ada pemberontakan manusia. Yang kedua, di puncak salib ada puncak murka Allah. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang suci, Allah yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan di atas salib, Yesus Kristus, anak yang begitu dikasihi, anak tunggalnya menjadi perwakilan orang berdosa. Dan di atas salib, Allah tidak bisa bersatu. Allah tidak bisa menerima Yesus Kristus. Dia menolak Yesus Kristus. Itulah sebabnya di atas salib Yesus Kristus berteriak dengan suara yang nyaring, Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara-saudara, karena sebagai perwakilan orang berdosa itulah Yesus ditolak oleh Allah. Di atas salib ada puncak murka Allah. Karena Allah adalah Allah yang suci, Allah yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Di dalam Nahum 1 ayat yang ketiga, Allah itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Saudara-saudara, yang ketiga, di atas salib bukan hanya ada puncak pemberontakan manusia, bukan hanya ada puncak murka Allah, tetapi di atas salib kabar baiknya adalah di atas salib ada puncak kasih Allah. Saudara-saudara, anak tunggal yang begitu dikasihi dikirimkan, diutusnya ke dalam dunia, naik ke atas salib menjadi perwakilan orang berdosa untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Saudara-saudara,
Kita harus berterima kasih pada Yesus Kristus. Bagaimana Dia mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita di atas salib. Di puncak salib ada kasih Allah. Saudara, pagi ini menjelang kita akan memperingati Paskah dan Jumat Agung beberapa saat ke depan, marilah kita berterima kasih kepada Allah Bapa, tapi juga bersyukur kepada Yesus Kristus dan juga Roh Kudus lewat pekerjaan. Yesus Kristus naik ke atas kayu salib. Sekalipun ada puncak pemberontakan kita di sana. Di sana juga ada puncak murka Allah. Tapi di sana ada puncak kasih Allah yang telah didemonstrasikan oleh Tuhan kita. Pagi ini saudara, kita harus bersyukur kepada Dia. Percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Setelah kita percaya, layani Dia. Karena sebenarnya Dia, Yesus Kristus, telah lebih dahulu melayani saya dan saudara. Pagi ini saudara, bagi saudara yang belum percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, jangan tunda. Ini saat yang tepat. Ambil komitmen, ambil sikap, percayalah kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan yang rela berkorban dan telah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari salib Kristus. Kami belajar dari penderitaan Tuhan Yesus ketika Dia harus naik ke atas kayu salib. Di atas salib, di sana ada puncak pemberontakan kami sebagai manusia. Dan karena pemberontakan kami itu, di atas salib ada puncak murka Allah. Tetapi kami bersyukur kepada Allah Bapa dan juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di atas salib juga ada puncak kasih Allah yang mau menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.